mencari untaian kasih, beri damai di hati. Permata indah pun tak setara. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Rancanganmu indah bagiku, langkah kakiku kau pelihara. Untuk aku dekat kepadamu. Engkau Allah yang Maha Esa, namamu sungguh berkuasa. Gejolak jiwa ini mencarimu. Ku perlu Engkau Tuhan. Atur setiap langkahku untuk selalu turut kehendak-Mu. Tuhan, Kaulah kekuatanku untuk hidup, Kau penopangku. Hikmat-Mu yang memimpin selalu. Ajarku turut firman-Mu dan selalu bawa kedamaian di hatiku. Ku perlu Engkau Tuhan. Atur setiap langkah, atur setiap langkah, Tuhan, Kaulah kekuatanku untuk hidup, Kau penopangku. Hikmat-Mu yang memimpin selalu. Ajarku turut firman-Mu, selalu bawa kedamaian di hatiku. Tuhan, Kaulah kekuatanku untuk hidup, Kau penopangku. Hikmat-Mu yang memimpin selalu. Ajarku firman-Mu, ajarku firman-Mu, ajarku firman-Mu, dan selalu bawa kedamaian di hatiku. Salam damai sejahtera pemirsa Live Channel terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Oatmeal dapat berjumpa kembali dalam program acara Renung. Dan kali ini kita ditemani oleh Romo Tian. Shalom Romo. Salam. Yuk. Bagaimana kabar Timur Leste? Oh, baik. Mantap ya, baik. Oke, baik. Senang sekali Romo Tian sudah hadir di acara Renung ini. Dan pemirsa, sebelum kita akan memasuki perenungan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Romo Tian. Silakan Romo. Baik, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terutama Engkau tetap menyertai kami dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun hidup kami. Pada hari ini kami bersyukur karena boleh merayakan Minggu Palma, di mana Engkau datang sebagai Raja di Yerusalem. Kami mohon kepadamu, bukalah hati kami juga untuk menerima Engkau sebagai Raja dalam hidup kami,
untuk memimpin hidup kami, membimbing hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, langsung saja kita akan awali dengan pembacaan Alkitab. Kita buka dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 54. Yesus berdiri di hadapan gubernur itu yang bertanya kepadanya, "Adakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Para imam kepala dan tua-tua bangsa mengajukan tuduhan, tetapi ia diam saja. Maka Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah kau dengar semua tuduhan terhadapmu itu?" Tetapi Yesus tidak menjawab dengan sepatah kata pun, sehingga heranlah gubernur itu. Adalah suatu kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah, gubernur melepaskan seorang tahanan yang diminta oleh rakyat. Pada ketika itu, di dalam penjara ada seorang penjahat terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat sudah berkumpul, bertanyalah Pilatus kepada mereka, "Siapakah yang akan kubebaskan menurut keinginanmu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Sebab ia menyadari bahwa Yesus telah diserahkan kepadanya karena iri hati. Dan ketika Pilatus sedang duduk di atas kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya, "Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab semalam aku telah mendapat mimpi tentang dia yang sangat menggelisahkan aku." Tetapi para imam, kepala dan tua-tua bangsa menghasut orang banyak untuk menuntut supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Maka ketika gubernur bertanya lagi kepada mereka, "Siapa dari kedua orang ini yang kamu kehendaki untuk kubebaskan?" Mereka pun berteriak, "Barabas." Pilatus berkata kepada mereka, "Dan apa yang harus kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua menjawab, "Salibkanlah dia." Pilatus bertanya lagi, "Kejahatan mana yang telah dilakukannya?" Tetapi lebih nyaring lagi mereka berteriak, "Salibkanlah dia." Pilatus sadar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan bahwa ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Maka ia meminta supaya dibawa air kepadanya, dan di depan seluruh rakyat ia membasuh tangannya sambil berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Inilah perbuatan kamu." Dan seluruh rakyat menjawab, "Hendaklah darahnya turun ke atas kami dan ke atas anak-anak kami." Lalu Pilatus melepaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Serdadu-serdadu Roma membawa Yesus ke dalam istana gubernur, dan seluruh pasukan berkumpul mengelilingi dia. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan kepadanya selai mantel serdadu berwarna ungu. Sesudah itu mereka menganyam sebuah mahkota dari duri-duri dan meletakkannya di kepala Yesus dan memberi ke tangan kanannya sebatang bulu. Mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia sambil berkata, "Hiduplah Raja orang Yahudi." Mereka meludahi dia, lalu mengambil bulu itu dari tangannya dan memukul kepalanya dengan bulu itu. Sesudah selesai mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan mantel ungu itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka mengantar dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang Kirene bernama Simon dan memaksa dia memikul salib Yesus.
Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tengkorak, mereka memberikan kepadanya anggur bercampur empedu. Yesus mengecap tetapi tidak mau meminumnya. Lalu mereka menyalibkan dia di tempat itu dan kemudian membagi-bagi pakaiannya di antara mereka dengan membuang undi. Sesudah itu mereka duduk untuk menjaganya. Alasan hukumannya dipasang di atas kepalanya ialah, inilah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bersama Yesus mereka menyalibkan juga 2 orang penyamun, seorang di sisi kanan dan seorang lagi di sisi kiri. Orang-orang yang berjalan lewat menggeleng-gelengkan kepala dan menghina dia sambil berkata, jadi engkaulah yang hendak meruntuhkan bait Allah dan hendak membangunnya kembali dalam 3 hari. Sekarang turunlah dari salib jika engkau benar-benar putra Allah. Atas cara yang sama, para imam kepala, tua-tua bangsa, dan para ahli Taurat mengolok Yesus. Mereka berkata, orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkannya. Ia jika sungguh-sungguh Raja Israel, hendaklah ia turun dari salib, maka kami akan percaya kepadanya. Ia percaya kepada Allah, biarkanlah Allah meluputkan dia, sebab ia sendiri telah berkata, aku ini putra Allah. Malah juga kedua penyamun yang disalibkan bersama Yesus mengolok-olok dia. Mulai tengah hari sampai kegelapan meliputi bumi. Sekitar jam 3 petang, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, 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 lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ketika mendengar itu, beberapa orang hadir di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan seorang dari antara mereka segera mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, kemudian mencocokkannya pada sebatang bulu dan memberi minum kepadanya. Orang lain berkata, biarlah ia, akan kita lihat, entah Elia akan datang meluputkan dia. Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Pada ketika itu, tercariklah tirai bait Allah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan beberapa orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur-kubur, masuk ke kota-kota suci, dan kelihatan kepada banyak orang. Ketika kepala pasukan dan serdadu-serdadu yang menjaga Yesus melihat gempa bumi dan segala yang terjadi, sangat takutlah mereka dan berkata, sungguh orang ini adalah putra Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iya, pemirsa Live Channel terkasih, baru saja kita selesaikan pembacaan Injil hari ini. Nah, berkaitan dengan hari ini, Gereja Katolik merayakan Minggu Palma. Romo Tian, bisa dijelaskan mengenai sejarah dari Minggu Palma ini seperti apa? Baik, Minggu Palma sebenarnya sebuah tradisi yang berangkat dari kisah Yesus sendiri, bersumber dari Injil. Ketika Minggu Palma atau hari Minggu sebelum Paskah, dia memasuki kota Yerusalem, mau menunjukkan bahwa Minggu Palma itu bukan berangkat dari sebuah tradisi yang berbeda, tetapi benar-benar dari seluruh kisah hidup Yesus sendiri sebelum dia wafat dan dibangkitkan. Dan tradisi ini berlanjut sekitar pada abad keempat. Tradisi ini berlanjut juga di Yerusalem sendiri, di mana orang-orang pergi ke suatu tempat dan mereka mulai membacakan kembali kisah Yesus pada saat dia memasuki kota Yerusalem sambil membawa ranting-ranting dan pohon palma. Saya berpikir kisah-kisah seperti ini terus berlanjut
sampai saat ini menjadi suatu tradisi gereja yang baik karena mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan tradisi ini sebenarnya dipraktekkan di banyak tempat dengan berbagai macam pola dan berbagai macam cara, tergantung di mana tradisi itu dilakukan. Oh, jadi dengan kata lain Minggu Palma adalah satu tradisi original ya. Yap. Originalitas dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri, dari mulai memasuki gerbang Yerusalem sampai kepada disalibkannya dan kemudian kebangkitannya. Ya. Dan abad keempat adalah di awal asal mula tradisi itu dipertahankan sampai sekarang. Ya. Daun palem, kita bisa melihat bagaimana umat selalu dibagikan daun palem ketika perayaan Minggu Palma, dan juga ada banyak sekali ornamen-ornamen atau simbol-simbol yang menunjukkan ke arah sana. Nah, mungkin Romotian bisa menjelaskan apa sih dasar dari atau maksud kenapa harus diberikan daun palem kepada setiap umat Katolik merayakan Minggu Palma dan juga mengenakan simbol-simbol palem seperti itu di rumah mereka. Ya, dalam pelaksanaan liturgi pada Minggu Palma ada banyak simbol yang kita lihat. Memang simbol yang utama adalah simbol palem itu sendiri. Dalam beberapa bahan yang saya baca, pohon palem atau palem itu menjadi simbol kehidupan yang baru. Dan ini warna hijau, simbol kehidupan baru, di mana orang-orang pada saat itu mempercayai bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem dan orang-orang membawa daun palem, berarti mereka percaya bahwa Yesus membawa suatu kehidupan yang baru bagi mereka. Simbol kebangkitan setelah kemartiran. Dan kalau dalam beberapa sumber juga yang saya baca bahwa Minggu Palem itu kan menjadi simbol juga memulainya musim semi di suatu tempat di mana mulai dengan kering, akhirnya mulai suatu yang hijau. Dan pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem itu, digunakanlah pohon-pohon palem, daun-daun palem yang bisa digunakan untuk menyambut Yesus ketika ia memasuki kota Yerusalem. Namun ada beberapa tempat juga yang dimana tidak ada pohon palem. Iya. Mereka menggunakan lain. Yang penting adalah menggunakan daun-daun hijau yang bisa menjadi pengganti atau representasi dari daun palma itu sendiri. Jadi sebagai simbol pemberi kehidupan baru, kira-kira seperti itu ya. Karena memang kalau ada lahan yang tandus, kayaknya kering kalau tidak ada warna hijau. Lalu kita bisa katakan ini subur karena ada begitu banyak pepohonan warna hijau. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin pemirsa Live Channel terkasih, kita tidak ada pohon palem nih. Bagaimana kita bisa memaknai ini? Bisa menggunakan daun-daunan berwarna hijau untuk merepresentasikan itu ya. Nah, bicara mengenai representasi, bagaimana kita merepresentasikan makna Minggu Palma dan simbol-simbol itu dalam kehidupan kita sekarang ini? Apalagi umat Katolik kan dalam waktu terdekat ini kita akan memperingati Pekan Suci, kira-kira seperti itu. Bagaimana memaknai itu, Romo? Baik, bagi saya sendiri, pada saat Yesus masuk, dari kisah Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang datang dan berteriak, berarak-arak menyambut Sang Raja. Bagi saya, kita perlu belajar dari orang Israel waktu itu ya, bahwa ada kerinduan akan seorang raja, berarti kerinduan akan sebuah pembebasan. Kalau ada seorang raja, berarti situ hidup dalam kemerdekaan. Ada kerinduan seperti itu menjadi nilai sebenarnya, nilai penting dalam refleksi kita memasuki Pekan Suci ini. Bahwa setiap orang diajak untuk memiliki kerinduan akan datangnya pembebasan. Dan bagi orang Katolik, pembebasan itu sendiri pada saat wafat dan kebangkitan Kristus.
Nah, pertanyaan terakhir nih Romo, Ya. mewakili pemirsa Live Channel terkasih dimanapun mereka berada ya, tentunya sudah terjawab tadi mengenai bagaimana representasi dari daun palma itu sendiri rupanya bisa juga diwakili dengan daun-daunan yang lain yang penting berwarna hijau, menyimbolkan kehidupan ya, kehidupan yang baru. Nah, pertanyaan terakhir, dari pembacaan Injil kita hari ini, apa yang bisa diambil sebagai konteks umat Katolik khususnya memaknai kehidupan sekarang dan juga dalam kehidupan bermasyarakat sebagai orang yang percaya bahwa setiap orang merindukan pembebasan itu sendiri. Silakan Romo Tian. Baik, dalam Injil hari ini memang ada beberapa tokoh yang kita dengar. Ada namanya Pontius Pilatus, ada tua-tua dan ada masyarakat yang biasa. Masyarakat biasa, kalau kita dilihat peristiwa sebelumnya, mereka berteriak Yesus sebagai seorang raja. Karena mereka memiliki kerinduan akan seorang raja itu. Ketika dihadapkan ke Pilatus, Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja Yahudi? Ini bagi saya, Pilatus mau mengetahui lebih dalam untuk menjawab kerinduan orang-orang Israel yang berteriak Yesus adalah raja. Tetapi bagi saya konteks kisah ini dan kerinduan orang Israel akan datangnya seorang raja dalam kehidupan berkomunitas dan bermasyarakat sekarang adalah simbol raja itu adalah seorang pembawa damai. Simbol raja adalah seorang pemimpin yang baik. Simbol raja adalah seorang yang mampu memberi teladan. Konteks kita sekarang adalah ketika kita merindukan Yesus, merindukan kedamaian, merindukan seorang pemimpin yang baik, merindukan seorang yang memberi teladan, kita mulai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita juga mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Perjalanan 40 hari selama masa Prapaskah bagi saya sendiri bukan perjalanan persiapan biasa-biasa saja, tetapi perjalanan untuk masuk ke dalam diri, untuk semakin mengenal identitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan justru kerinduan kita adalah kita semakin mengenal iman kita, dan Gereja Katolik memberi kesempatan selama 40 hari masa Prapaskah itu sendiri untuk mencoba menjawab kerinduan setiap orang, makin mengenal dirinya, makin mengenal sesamanya, makin juga dia tahu bagaimana menjadi orang yang percaya. Dan di situ identitas kita sebenarnya sebagai orang Katolik. Luar biasa. Terima kasih Romo Tian. Ya, sebelum nanti Romo Tian akan menutup dengan doa, tentunya pemirsa Live Channel terkasih di mana Anda berada, Anda punya kerinduan banyak hari-hari ini ya. Rindu juga untuk ingin bisa menyaksikan perenungan berikutnya di episode renung selanjutnya. Dan tentu saja jangan lupa bahwa Minggu Palma adalah momentum, berarti kalau saya simpulkan ya, momentum untuk coba mengenal kembali. Benar nggak nih saya rindu ada lahirnya raja kembali di dunia ini ya. Sudah saya menjadi teladan juga di kehidupan masyarakat, jaga bersosial begitu, kira-kira seperti itu Ya. Dan jangan terlalu kaku harus ada daun palem, karena kalau tidak ada daun palem bagaimana bisa digunakan dengan daun-daun yang berwarna hijau. Dan tentunya kerinduan pemirsa Live Channel terkasih akan kami jawab di episode selanjutnya. Namun tentu saja saya Andi Otniel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan Romo Tian akan menutup program renung kali ini dengan doa. Silakan Romo Tian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ada banyak kerinduan yang kami harapkan bagi kami. Kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui kerinduan apa yang kami harapkan dari-Mu. Bimbinglah kami dalam seluruh perjalanan hidup ini, agar kami mampu melewatinya. Berilah kami terang dan cahaya-Mu untuk selalu menerangi kami dalam kegelapan. Terimalah kami sebagai anak-Mu, agar kami juga bisa berharap kepada-Mu bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya bagi kami, dan kami semakin percaya
dan kami memiliki harapan bahwa Engkau terus menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa Live Channel terkasih. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Terima kasih Romotian sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.